model TCP/IP. Apa itu model TCP/IP? Model TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang dimana ini adalah kumpulan aturan yang membuat perangkat seperti komputer, laptop, HP bisa saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Nah, model TCP/IP ini berbeda dengan model OSI yang mempunyai 7 lapisan. Kalau TCP/IP ini memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, yang dimana 4 layer ini bekerja sama untuk mempermudah data yang dikirim dari perangkat satu ke perangkat lainnya dengan cepat dan aman. Nah, sekarang saya akan fokus membahas application layer. Apa sih itu application layer? Application layer adalah layer paling atas dari model TCP/IP, yang dimana layer ini adalah paling dekat dengan pengguna. Kamu jika membuka email, website, pasti bertemu dengan application layer ini. Nah, apa sih itu fungsi application layer? Fungsi application layer adalah untuk memastikan jika kamu membuka email, website, aplikasi pengelola jaringan supaya bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Lalu, apa sih hubungan model TCP/IP dengan application layer? Model TCP/IP adalah dibuat sebagai model yang mengatur semua proses komunikasi. Lalu, application layer adalah pintu pertama yang dimana aplikasi berinteraksi dengan jaringan. Lalu, apa sih contoh protokol di application layer? Yang pertama adalah HTTP atau HTTPS, yang dimana kita sering temui jika membuka suatu website. Ada FTP untuk mendownload atau mengupload file, ada SMTP untuk mengirim email, ada POP3 untuk mengambil email dari server, ada SMMP untuk mengelola perangkat jaringan. B. Transport layer berfungsi untuk mengadakan komunikasi end-to-end antar dua host atau komputer dalam jaringan. Protokol yang ada pada lapisan ini adalah User Datagram Protocol atau UDP. Transmission Control Protocol adalah TCP dan Stream Control Transmission Protocol adalah SCTP. Protokol SCTP diperkenalkan belakangan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi-aplikasi terbaru. Ketiga protokol di layer transport bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan-pesan dari satu proses ke proses yang lain. Yang pertama, alamat port UDP menambahkan 16 bit alamat port sumber dan 16 bit port tujuan. Dengan demikian, data akan dikirimkan ke alamat yang tempat dan menampilkan sumber data yang benar. Yang kedua, checksum error control UDP menambahkan 16 bit checksum error control yang ditambahkan ke data. Checksum ini berguna untuk mengontrol kesalahan. Lalu yang ketiga, panjang data UDP menambahkan informasi panjang data. Panjang data didefinisikan sebagai jumlah total byte dari data yang ada di datagram. Meskipun dapat mengidentifikasi error, protokol UDP tidak dapat menentukan secara spesifikasi error yang terjadi secara aktual selama transmisi data. Oleh karena itu, UDP dinilai kurang handal dibandingkan dengan protokol TCP. Selanjutnya ada TCP atau Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol adalah protokol utama pada layer transport yang bersifat connection oriented. Artinya, sebelum data dikirim pengirim dan penerima harus membangun koneksi terlebih dahulu melalui mekanisme three-way handshake. Hal ini membuat proses komunikasi lebih terjamin dan terkontrol. TCP membagi data menjadi unit-unit kecil yang disebut segmen. Masing-masing memiliki nomor urut dan nomor pengakuan. Dengan demikian, jika ada segmen yang datang tidak beraturan, penerima dapat menyusunnya kembali. Dan apabila ada segmen yang hilang atau rusak, TCP meminta pengiriman ulang. Karena memiliki fitur seperti flow control, error checking, dan retransmission, TCP mampu memastikan data diterima secara lengkap dan akurat. Namun, mekanisme pengecekan yang kompleks membuat TCP lebih lambat dibandingkan UDP, sehingga TCP biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi. Berikutnya ada SCTP. SCTP dikembangkan untuk memfasilitasi fitur aplikasi-aplikasi baru saat ini. Seperti yang sekarang yang difasilitasi oleh SCTP itu ada transmisi data melalui transmisi data suara melalui internet. Oleh karena itu, SCTP harus merupakan protokol yang lebih baik seperti halnya TCP dengan penambahan fitur yang lebih baik. Berbeda dengan TCP yang mengirimkan data dalam satu aliran, SCTP ialah protokol yang memiliki satu kemampuan untuk membagi data menjadi beberapa aliran, mengisolasi setiap aliran dan mengirimkannya di saat yang bersamaan. Setiap aliran akan memiliki urutan pengiriman sendiri. TCP dapat saja mengalami delay selama transmisi data karena adanya hit offline blocking. Penggunaan banyak aliran pada SCTP dapat mengatasi masalah ini. Selain itu,
SCTP memiliki fitur keamanan tambahan yang tidak dimiliki oleh UDP dan PCP. SCTP memiliki kemampuan untuk mengurangi kemungkinan akan adanya serangan denial attack menggunakan mekanisme pertukaran untuk memverifikasi klien yang meminta layanan. Berikutnya itu ada yang C, Internet Layer. Internet Layer atau sering disebut Network Layer mempunyai fungsi yang setara dengan Network Layer di model OSI. Layer ini mempunyai protokol-protokol yang bertanggung jawab dalam memproses transmisi data untuk keseluruhan jaringan. Layer internet mempunyai 3 buah protokol utama, yaitu IP, ARP, dan ICMP. Fungsi dari masing-masing protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada IP atau Internet Protocol, bertanggung jawab mengirimkan paket data dari host sumber ke host tujuan menggunakan alamat yang terdapat di header paket. Yang kedua itu ada ICMP, merupakan singkatan dari Internet Control Message Protocol, bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dan memberikan informasi masalah yang ada di dalam jaringan. Yang terakhir ada Network Access Layer. Network Access Layer atau sering juga disebut sebagai Network Interface mempunyai peran yang sama dengan Data Link Layer dan Physical Layer yang terdapat pada model OSI atau Operation System Interconnection. Protokol yang terdapat di Network Access Layer bertanggung jawab untuk mencari alamat perangkat keras tujuan. Selain itu, layer ini juga memungkinkan terjadinya transmisi data secara fisik. Network Access Layer menerima paket yang dikirimkan oleh layer internet untuk dikirimkan ke jaringan fisik. Tujuan dari paket data tersebut dapat berupa node dalam jaringan sendiri atau sebuah router untuk dilanjutkan ke tujuan berikutnya. Network Access Layer akan mengidentifikasi sebuah node berdasarkan alamat fisik dan akan mengirimkan paket data tersebut ke alamat tujuannya.